Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad. Wa fil ardi ismuhu Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa majjid wa azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ya fattah ya alim. Alhamdulillah, yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para asatidz, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan ruhaninya, Allah permudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau membawakan keberkahan untuk kita semuanya. Dan yang saya cinta, yang saya muliakan, hadirin, hadirat, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda dan pemudi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Falirabbi kullu hamdin jalla an yahsurahu al-'ad idh habana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Segala pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terhitung dan tak terbatas nilainya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan kepada kita sosok insan yang mulia dan sempurna, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sore Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, di sore Jumat yang penuh dengan keagungan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di rumahnya, di dalam panggilan seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk berkumpul di tempat ini di dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi telah kita bacakan maulid Nabi Muhammad, maulid Simtud Durar, maulidnya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sahibul maulid, beliau mengatakan, pengarang daripada maulid tersebut, beliau katakan tentang daripada momen maulid Nabi Muhammad, beliau katakan dalam syairnya, Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada tempat yang paling ampuh di muka bumi ini, tidak ada tempat yang paling ampuh untuk mengangkat bala, paling ampuh mengangkat kesulitan, dan paling ampuh untuk menghapuskan dosa, menghapuskan daripada dosa selain daripada perkumpulan maulid Nabi Muhammad. Apa momen daripada maulid Nabi? Momen daripada maulid Nabi Muhammad, zawagat taubatik yal'as idza batatub. Ini waktu bertaubatnya kita para pendosa. Ini waktu bertaubatnya kita para pendosa. Kalau kita pengen bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zawagat aubatik ya syarid idza bata'ub. Dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang kabur. Tahu selama ini pian kabur dari siapa?
Tahu selama ini kita kabur dari siapa? Kaburnya kita dari Allah. Kita kabur dari Rasulullah. Kabur dari masjid. Kabur dari rumahnya Allah. Zawagat aubatik ya syarid idza bata'u. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah. Kalau kita pengen kembali kepada Allah, saat ini waktunya, bukan nanti. Saat ini waktu yang paling tepat, momen yang paling pantas untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tempat perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad, apalagi di rumahnya Allah, za jama' la syak tughfar bih jami'udz dzunub. Tempat perkumpulan yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad tidak diragukan lagi, dosa-dosa kita diampunkan sama Allah, kesalahan kita diampunkan sama Allah. Amin ya rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sore yang penuh dengan kemuliaan ini, di Sa'a Fatimiyah, waktunya Sayyidah Fatimah. Kita berkumpul di tempat ini mengagungkan Maulid Nabi Muhammad, memuliakan maulidnya Nabi Muhammad. Lidah kita basah dengan memuji Nabi Muhammad. Lidah kita senantiasa basah, tidak kering, berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada lidah yang lebih mulia di muka bumi Allah. Tidak ada lidah yang lebih agung, yang lebih sempurna di muka bumi Allah selain lidah yang basah dengan memuji Nabi Muhammad. Selain lidah yang basah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lidah yang di dunia basah dengan memuji Nabi, kelak lidah itu juga yang akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersolawat mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Makanya Al-Imam Al-Busiri, beliau mengutipkan di dalam burdanya, dalam syair ucapan beliau berkata, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku. Tapi syairku menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Syairku menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita bersolawat kepada Nabi. Kita mengagungkan Nabi Muhammad, bukan Nabi yang bertambah mulia, tidak. Bukan Nabi yang bertambah agung, tidak. Nabi tidak butuh terhadap solawat kita. Nabi tidak butuh dengan pujian kita. Tidak butuh dengan penghormatan kita. Nabi sudah dimuliakan oleh Allah. Bahkan kalau diukur lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak bakal sanggup dan gak bakal bisa mengukir kemuliaan Sayyiduna Muhammad. Gak bakal bisa. Kenapa? Kemuliaan Nabi sangat besar. Keagungan baginda Nabi Muhammad sangat besar. Jadi jangan kita berharap kita bersolawat Nabi Muhammad butuh, tidak. Dan kita tidak bersolawat kepada Nabi tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Kita nggak baca maulid, kita nggak baca solawat, kita tidak mengagungkan Nabi, tidak sepeser pun bisa mengurangi keagungan baginda Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Kemuliaan Nabi sangat besar. Keagungan baginda Nabi Muhammad sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berataan yang sungguh beruntung karena memilih bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita yang butuh terhadap solawat Rasulullah SAW. Kita baca maulid tadi. Kita membaca solawat. Ini tempat perkumpulan yang mulia. Tahu surga yang sejati di muka bumi itu di mana? Dulu pernah seseorang ditanya, wahai fulan, apa sih yang membuat engkau rindu pengen masuk ke dalam surga? Wahai fulan, apa gerangan yang membuat engkau rindu pengen masuk ke dalam surga? Maka fulan tersebut menjawab, fiha Rasulullah. Di dalamnya ada kekasihku Nabi Muhammad. Al-Imam Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar, yang tadi kita baca maulidnya, beliau mengatakan dalam syairnya yang sering kita gubah,
fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Imam Ali yang bilang, saya tidak ngebet, tidak pengen masuk ke dalam surga. Saya memang rindu kepada surga, tetapi bukan karena sifatnya. Bukan karena kemuliaan yang ada di dalam surga. Bukan karena di dalam surga lantainya terbuat dari permata yang mahal. Bukan karena di dalam surga terdapat banyak bidadari. Bukan karena di keindahan yang di dalam surga, kemegahan yang ada di dalam surga. Tetapi yang membuat saya rindu, pengen masuk ke dalam surga, karena di dalamnya ada kekasih saya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Syuf hadirin, tidak ada kenikmatan yang paling indah selain berkumpul dengan Nabi Muhammad. Gak ada kenikmatan yang paling agung selain bergaul, berkumpul bersama orang-orang soleh. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kita pengen kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Keindahan satu, karena di dalamnya ada Rasulullah SAW. Andai kata surga tidak ada Nabi Muhammad, semua nggak bakal mau masuk ke dalam surga. Para sahabat yang menjadi agung nggak mau masuk surga kalau di dalamnya tidak ada Rasulullah. Sahabat nggak bakal mau masuk surga kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad. Apalagi kita yang belum pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badiyatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang yang lihat Nabi Muhammad gemetar, gentar. Kenapa? Wibawanya Nabi Muhammad. Saking wibawanya Rasul, orang yang melihat Nabi Muhammad langsung gemeteran, takut, segan dengan Rasulullah SAW. Tetapi waman khalatahu ma'rifatan ahabbah. Kalau sudah duduk berkumpul dengan Nabi Muhammad, sudah menatap wajahnya Nabi Muhammad, melihat keindahan yang satu ini, maka yang dia temukan tiada lain selain cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita mengagungkan Nabi. Nabi kasih kabar gembira. Bukan hanya kita duduk terus pulang bawa diri, tidak. Nabi menjanjikan orang-orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa memperlagungkan baginda Nabi Muhammad, maka Nabi kasih kabar gembira bakal kita. Apa janjinya Rasul? Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Orang yang mengagungkan hari kelahiranku, berhak bagi dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal. Yang ngomong bukan saya. Yang tadi kita baca salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Disebutkan man 'azama maulidi faqad ahyal Islam. Yang menghidupkan, memuliakan hari kelahiranku, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Menghidupkan Islam itu seperti mana? Kamu datang ke masjid, menghidupkan Islam. Kakimu melangkah ke masjid, menghidupkan Islam. Dan salah satu di antara cara menghidupkan Islam, perkumpulan semacam ini. Mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Nabi, ini bentuk dikatakan faqad ahyal Islam. Kita disebut orang-orang yang menghidupkan Islam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Balasan orang yang bersolawat kepada Nabi itu sangat besar. Keagungan, kemuliaan orang-orang yang bercinta dengan Nabi Muhammad sangat agung. Sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersolawat, yang lisannya basah dengan memuji Nabi Muhammad, dia mendapatkan kabar gembira bakal bersama Nabi Muhammad. Langsung berada di saf barisan pertama dengan Nabi Muhammad. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita mendengarkan kisah bersolawat. Kita mendengarkan balasan orang yang bersolawat. Mendengarkan kemuliaan orang yang bersolawat. Mendengarkan orang-orang yang mengeluarkan suaranya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tadi telah diceritakan. Sebagaimana Pak? Diceritakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Di zamannya Imam Hasan Al-Basri itu diceritakan Ja'at imra'atun
ilal Imamul Hasan al-Basri rahimahullah. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Faqalat, ini wanita berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Aku ini memiliki seorang anak, seorang wanita, seorang putri, yang dimana anakku, yang dimana wanitaku ini telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu liru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Maka fa'allamahal Imamul Hasan al-Basri. Imam Hasan Basri mengajarkan satu cara bagaimana seorang ibu tersebut dapat berjumpa anaknya yang telah meninggal dunia dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah. Rijluha marbutoh, kakinya diikat, lehernya dibelenggu, ditarik, diseret-seret oleh malaikat, berada di dalam api neraka. Maka fa'akhbaratul Imamul Hasan al-Basri. Ibu ini menyadu kepada Imam Hasan al-Basri tentang cerita anaknya dalam keadaan disiksa sama Allah. Namun Pak, kisah yang menarik apa? Beberapa hari kemudian, Imam Hasan al-Basri ini ra'aha fil manam. Beliau melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Disebutkan tuh, wanita itu cantik. Wa ala ra'si hataj. Dan di atas kepala wanita tersebut terdapat mahkota kejayaan yang terbuat dari permata yang mahal. Bertanya-tanya Imam Hasan kepada wanita tersebut, man anti, siapa dirimu wahai wanita? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini? Di tempat yang mulia ini? Di dalam surga. Maka menjawab si wanita tersebut, ana ibnatun imra'atin allati atatska. Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai Imam. Aku adalah seorang putri, adalah seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imamul Hasan al-Basri. Imam Hasan Basri kaget. Heran beliau. Beliau bilang, kok tiba-tiba engkau berada di dalam surga? Bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala? Maka menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat kepada kami seorang lelaki, yusalli ala Nabi Muhammad. Dia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Wa kana fil makbarah khamsami'a wa khamsina insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum, terdapat 550 manusia yang telah terkubur, telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki kepada kami. Ketika lewat seorang lelaki tersebut, dia yusalli ala Muhammad. Dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Fanu dia, terdengar satu seruan dari langit Allah. Irfa'u anhumul azab bibarakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Muhammad. Terdengar satu seruan dari Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Syuf hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lihat satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan berselawat kepada Nabi Muhammad. 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah Subhanahu. Satu orang lelaki. Apalagi kita yang berada di rumahnya Allah.
berada di tempat panggilan Allah. Kita berkumpul di tempat ini, bersolawat kepada Nabi Muhammad, membasahi kita memuji Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dengan solawat yang kita baca, solawat yang kita dendangkan kepada Rasul, menjadikan sebab ibu dan bapak kita tidak disiksa sama Allah. Ibu bapak kita tidak diazab sama Allah. Ibu bapak kita bangga melihat kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya berataan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Kira-kira yang saya jelaskan kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jawab yang keras, kira-kira yang saya jelaskan jelas apa tidak? Kurang keras, jelas apa tidak? Mana suaranya ini? Orang negara nggak punya suara kah? Kira-kira yang saya jelaskan jelas apa tidak? Yang saya sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Pada ngantuk semuanya ini. Orang negara mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tadi sudah disampaikan sama beliau, jangan lama-lama Habib. Mudah-mudahan semuanya kita berataan dikumpulkan dengan Rasul. Kita bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Bisa melihat keindahan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan mata kita yang penuh dengan dosa tidak diharamkan oleh Allah untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wa akrimil arwah minna bil liqa'i khairil anam ya Rabb. Allahumma aslih ummata Muhammadin وفرج عن أمة محمد وارحم أمة محمد وانشر واحفظ وأيده طلة بحق محمد اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمور وصيحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمن من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. Ya Allah, berikan kami rezeki melihat wajahnya Nabi Muhammad. Warzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Warzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi' yaumil hisab. Salatan tansuru bihal Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. ومن معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب ومن معه من العيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebih dan mohon maaf kalau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.